semuanya, balik lagi nih di channel Sabrina. Nah, di video kali ini seperti biasa ya, gue tuh baru pulang habis ngasih makan kucing maupun anjing-anjing jalanan di sekitaran Legian Seminyak. Karena sekarang udah turun lagi nih guys, kan kemarin-kemarin tuh ada di Ubud. Nah, sekarang udah balik lagi nih. Mumpung gue masih ingat, masih fresh banget. Dan sebelum gue mandi juga gitu ya, sesuai yang ada di thumbnail, kan gue juga pernah buat guys, tapi versi short gitu ya, kayak sebaiknya gitu apa yang kayak jangan dilakukan di hotel. Kayaknya ada juga deh bentuknya versi horizontal gitu ya, tapi gue uploadnya di tahun lalu tuh di 2021. Nah, ini sebenarnya hal yang simpel banget, bukan cuma berlaku di hotel sih gitu ya. Entah itu mungkin teman-teman yang bekerja kayak macam di Sudirman, Kuningan, rumahnya jauh gitu ya, terus ngekos aja deh gitu ya. Kos kan juga bentuknya vertikal gitu kan, atau mungkin ya di dalam rumah tapi karena rumahnya juga gede gitu ya, atau boarding school apa segala macem gitu. Jadi gini guys, gue tuh bisa banget ya ngebedain, karena kan udah setahun nih, gue udah setahun tinggal di Bali dengan mencoba pindah-pindah hotel gitu ya. Selain ya buat experience juga, kan harganya pada jatuh tuh, sama ya sekalian bantu-bantu lah gitu, kayak guanya happy bisa liburan lebih terjangkau, lebih tenang dibanding hari biasa atau dulu-dulu sebelum covid gitu ya, dan juga bisa bantu-bantu sedikit para penginapan hotel villa yang ada di Bali. Nah gini guys, bukan, maksudnya kayak jalan gitu loh, pu gitu, kayak gue tuh kan tadi ya, gue udah setahun di hotel. Jadi gimana ya, dari hotel yang bener-bener terjangkau gitu, yang mungkin kalau hari biasa di 300-an, tapi sekarang bisa 70, bisa di bawah 100, atau paling sekitaran kayak 120, 150 gitu ya, sampai yang memang berbintang 5 yang benar ya elit gitu, yang luxury, yang masuk ke hotel chain yang bener-bener internasional kayak ya seperti Marriott lah segala macam, kan banyak gitu ya. Ini gue temukan, dan kenapa gue bikin videonya sekarang sampai ya ini gitu ya, sebelum gue mandi abis pulang dari street feeding, karena baru banget kejadian. Ini guys, kayak gue tidak kurus. Gue naik 15 kilo di Bali gitu ya. Ya gue cukup berisi lah gitu. Nah terus gue tuh ya mencoba, kalau yang namanya berjalan itu kalian memang bertumpuk di kaki yang kayak tahan bukannya tep gitu, ngerti gak sih? Itu suaranya maaf banget, itu cukup mengganggu gitu ya. Entah memang kalian berjalan di ya udah gitu, misalkan di koridor yang lantainya kan lurus, apalagi nih yang bentuknya itu dia tangga tep gitu. Kayak gue gitu ya, bisa misalkan nih ada suaranya tep gitu, kayak aduh kok kenceng banget sih suaranya, cuma pas misalkan gue lihat, oh maaf, badan orangnya gitu ya mungkin sedikit besar, sedikit berat, atau mungkin laki-laki, itu akan berbeda gitu ya, sama yang maaf kalau jalan itu tidak menurut gue tuh kayak tidak punya manner, atau tidak seenaknya gitu ya, atau seperti kayak tidak memikirkan, oh iya ada tamu di sebelah atau di koridor itu, atau mungkin di bawah, karena kan ya namanya hotel kan bentuknya ya vertikal kan gitu loh. Kan kalian ada di lantai 3 gitu, terus tutup gitu kan. Nah pasti kan lantai 2 yang bawah, atau mungkin lantai 4-nya kan akan 4 nggak ada, 5 gitu ya, 5 ini akan terdengar gitu guys. Nah harapan gue gitu ya, jangan sampai kalian kayak gitu kalau menginap ya dimanapun, ataupun ya tadi gitu tinggalnya di kos-kosan, di apartemen gitu ya, karena kasihan ada teman-teman gitu ya, atau ada tamu lain gitu. Dan ini juga bukan akan, menurut gue ya, bukan cuma akan berefek kepada si tamunya aja yang kayak berisik banget sih atau apaan sih tuh gitu, tapi bisa juga secara tidak langsung gitu ya, itu mungkin aja sih, kan kita nggak tahu ya siapa orang ya, ada tamu mungkin yang notice cuma dia doang, atau jangan-jangan ya maaf nih saking
ya gitu ya, saking bener-bener suaranya nggak enak banget gitu. Siapa tahu satu koridor itu kayak merasa aduh gitu loh, paham gak sih? Apalagi kalau ya yang begitu tuh nginepnya lama gitu kan, jadi ya kayak besoknya keulang lagi misalkan sampai seminggu, itu kan nggak enak gitu ya. Nah tadi balik lagi kan setiap orang tuh beda-beda, ada yang mungkin cuma gedek di hati doang, ada yang mungkin dia menceritakan ke kalau misalkan bawa suami atau bawa temen atau sama kakak adik yang memang nginep bareng, nyebelin banget deh gitu, paling cuma ya udah di situ doang. Tapi kan ada juga kan mungkin yang sampai ketika nanti sudah check out akan menuliskan review gitu ya, misalkan aduh mungkin hotelnya cukup nyaman, cukup enak gitu, tapi ya gitu deh kurang soundproof, atau ada tamu yang kayak tidak tahu etika gitu ya, atau misalkan keganggu tamu lain. Nah udah sesimpel itu deh gitu kan ya. Memang untuk permasalahan soundproof gitu ya, apalagi kalau nginep di hotel yang cukup biasa-biasa gitu ya, kayak hanya bintang 2, bintang 3, tapi ya kayak sepengalaman gue di bintang 5 sekalipun gitu ya, bukan berarti namanya soundproof itu kayak lo tidak akan mendengar apapun yang ada di koridor, tuh belum tentu, tetap akan terdengar, cuma mungkin lebih baik kali ya, karena kan kualitas dari pintunya juga berbeda gitu ya, kualitas dari dindingnya mungkin lebih kokoh, lebih baru, lebih bagus gitu kan. Makanya apalagi nih kalau yang mungkin nginepnya di hotel-hotel yang cukup budget, yang cukup ya terjangkau, kayak city hotel yang ya udah kamarnya ya begitu doang gitu. Guys, jadi ya gimana ya, kayak kasihan juga gitu nanti kalau ada tamu lain gitu kan yang mungkin dia saking udah kesel gitu, kayak ini kok begini mulu sih gitu kan. Anggaplah nih contoh gitu ya, dalam satu hari gitu, nah mungkin si orang ini check in ya biasa lah gitu kan dari siang gitu, terus kebetulan juga dia work from Bali, atau ya udah dia memang hanya akan stay di kamar gitu ya, staycation, atau dia akan kerja gitu, jadi nggak banyak keluar, memang banyaknya itu di dalam kamar. Nah kebetulan ada tamu yang ya kurang punya manner tadi gitu, yang jalan tot gitu kan, atau bisa juga pintu. Jadi kan gimana ya, kan pintu kan begini kan gitu ya. Nah ini kalau lu apalagi kalau ini dari dalam gitu, kita mau keluar kan, kita udah di luar nih, udah di koridor kan, udah di ini pintu kita gitu. Nah itu ada memang pintu yang handlingnya tuh bisa diginiin gitu kan, terus nanti tinggal diginiin lagi, hop, udah kan ketutup. Ada yang memang dia nggak bisa ditekuk tapi langsung diginiin. Nah cuma walaupun gitu ya, yang handling itu tidak bisa diginiin dulu gitu kan, nggak bisa kayak ditekan langsung diginiin, itu jangan kayak gitu loh, jangan kayak lu seenak-enak gitu, jadi kayak agak ditahan gitu, karena ya tadi guys, getarannya itu kayak misalkan nih dalam satu koridor gitu ya, kamar kalian misalkan nih di tengah, pasti kan di kiri, di kanan, atau di kanan tadi punya kanan lagi kan, yang di kiri tadi punya kiri lagi, tuh kan akan terdengar gitu, kayak jegang gitu kan, kayak aduh kok nggak enak ya. Apalagi kalau kondisinya mungkin sudah malam gitu, kalian kan bisa jadi nih, tiba-tiba lapar malam-malam, turun ke bawah ngambil makanan online, atau bagi yang merokok kan nggak boleh kan, kata-kata tuh hotel kan non smoking, udah kalian akan turun ke lobby, akan ke parkiran, atau akan ke taman kemana. Nah itu ya agak dijaga gitu loh. Terus ini juga kursi gitu ya, terutama kalau yang menginap yang misalkan kalian udah nyampe gitu kan, terus nyobain gitu duduk. Nah ada kursi yang dia tuh mungkin karena saking ya bagusnya gitu ya, emang bahannya tuh kayu, bukan yang enteng-enteng kopong gitu, bukan. Jadi kalau diangkat kalau ditarik tuh dia akan dia tuh akan berbunyi. Nah itu sebaiknya mungkin diangkat, jangan yang kayak esek, jangan kayak begitu gitu, karena tadi kasihan sama tamu yang terutama tuh paling terdengar biasanya tuh sama bawahnya, atau ya sama samping-sampingnya begitu. Oke deh guys, jadi di video kali ini gitu ya, mungkin bisa jadi sharing juga gitu kan buat teman-teman bagi yang mau liburan, jadi sama-sama menjaga ketenangan dirinya enak, dan juga bikin tamu-tamu di sekitar kalian gitu kan, yang kebetulan menginap di resort, di villa, di tempat kalian nanti ada gitu di hotel, itu juga merasa nyaman. Dan yang paling penting juga gitu ya,
tidak melupakan review untuk si hotel yang kalian inepin ini, karena ya tadi kayak kesian gitu guys. Misalkan nih ada tamu kan yang dia mau tuh ngasih bintang 5 dari 5 atau 4,5 dari 5, tapi karena kejadian tadi gitu kebetulan ada tamu yang kurang gimana ya, kalau gue sih pengen bilang aduh ini orang kok nggak ngerti bersikap yang basic gitu, yang kayak apalagi kan ini namanya hotel kan semua orang juga bayar kan gitu, yang pengennya mungkin mau liburan, pengennya santai, pengennya tuh ini namanya hotel kan ada TV, rata-rata tuh TV-nya TV kabel, mungkin di rumahnya nggak ada gitu ya, mungkin di kosannya tidak selengkap di hotel kan, pengennya enak gitu tapi ada gangguan seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini gitu ya. Jadi nanti kita ketemu di video berikutnya lagi. Kita bahas apa ya? Nanti deh, siapa tahu gitu ya, mungkin gue lagi jalan-jalan juga kan. Emang masih jalan-jalan sih guys. Jadi gue sampai bulan Juli Agustus pun gue masih ada di Bali gitu ya. Nanti mungkin ada video yang gue ini loh kamar hotelnya, atau pas gue lagi street feeding gitu kan, kayak tadi ini emang bener-bener baru pulang ngasih makan kucing di jalan sama anjing-anjing juga. Kalau kalian punya kritik, punya saran, atau punya cerita juga nih kayak gue gitu yang iya kak, pernah tuh mungkin nginep di hotel gitu yang nggak perlu disebutkan namanya apa gitu, atau mungkin iya gue pernah tuh pengalaman tahun lalu, sebel banget deh, padahal hotelnya tuh nyaman, misalkan AC-nya dingin, kasurnya empuk, TV-nya oke, tapi begini-begini gitu kan. Nah, maksud gue dengan video kayak gini gitu ya, berarti kan maksudnya tuh supaya ada loh orang yang sebenarnya ngerasain kayak gitu, karena kan belum tentu kan semua tamu yang mungkin merasakan kayak gue, kok ada sih tamu yang ngeganggu gitu, yang kayaknya kurang menjaga ketenangan gitu, tapi apa iya semua orang berani bikin video gitu kan belum tentu kan. Nah makanya guys, dengan video ini ingin menyebarkan juga gitu loh, bahwa berarti ada ya orang yang mungkin keganggu, kan bisa jadi nih yang nonton gitu ya. Ya maaf kalian yang mungkin seperti itu kan. Jadi berarti apa yang gue lakukan selama ini gitu ya, kalau lagi staycation tuh sebetulnya nggak mengenakan gitu ya. Oh iya kan, gue selama ini juga kalau di kos-kosan, kalau di apartemen juga begitu. Jadi kemungkinan ada ya gitu, kayak tetangga sebelah ada tamu yang tidak nyaman. Oke deh guys, see you on the next video ya, bye bye.